Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, berkah dalam. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu menaungi dan juga memelihara kehidupan kita sepanjang malam. Tuhan selalu memelihara kita dalam pikiran, tubuh, dan jiwa, dan telah memberkati kita untuk memasuki hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas, karya, dan pekerjaan kita, mari kita mendengar firman Tuhan melalui renungan di Embun Pagi, Sabtu 1 November 2025. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini, berbahagialah orang yang dibenci, didasarkan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 20-31. Sebelum kita mendengar dan juga merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara untuk mengambil sikap berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, saat hari ini, pagi ini Engkau sudah berkenan untuk kembali membangunkan tubuh jiwa kami setelah kami beristirahat dengan baik dan cukup. Puji syukur dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu hadir dan menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah kami semua supaya firman Tuhan itu akan meneguhkan dan juga memberkati kami, agar di akhir pekan ini kami boleh merasakan kasih Tuhan, sehingga melaluinya kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunkan dosa-dosa kami supaya kami dilayakkan untuk mendengar dan juga merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Melalui dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 20 sampai ayat yang ke-31. Dua perikop, yang pertama ucapan bahagia dan peringatan, kemudian yang perikop berikutnya kasihilah musuhmu. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara-saudara demikian. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi.
Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Dan berbahagialah barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian saudara-saudari para pendengar Radio Petra, bacaan Injil yang berbahagia, tentu setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Para pendengar Radio Petra yang selalu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat nats kita di embun pagi ini dari ayat yang ke-22 yang demikian, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia, setiap orang yang ada di muka bumi ini tentu menginginkan hidup bahagia. Adapun yang menjadi pertanyaannya adalah, apa kriteria kebahagiaan itu? Di tengah dunia dan juga masyarakat yang diwarnai oleh penderitaan dalam berbagai bentuk, kemiskinan, kelaparan, penyakit akut, kekerasan, penindasan, ketidakadilan, peperangan, dan konflik tanpa henti. Lalu, apa artinya kebahagiaan? Bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, mereka akan mengalami kebahagiaan saat mereka hidup dalam kemakmuran. Bagi mereka yang sedang hidup dalam kelaparan, mereka akan merasa berbahagia pada saat mereka bisa makan kenyang. Bagi mereka yang sedang hidup dalam kondisi sakit akut, tentu mereka akan berbahagia kalau mereka bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Bagi mereka yang sedang hidup dalam situasi kekerasan, tentunya mereka akan mengalami kebahagiaan pada saat kekerasan diganti dengan kelembutan dan cinta kasih. Bagi mereka yang hidup dalam penindasan, mereka akan merasakan kebahagiaan saat mereka dibebaskan dari penindasan. Bagi mereka yang tentunya hidup dalam ketidakadilan, mereka pasti akan bahagia jika mereka itu diperlakukan adil. Bagi mereka yang sedang hidup dalam suasana konflik dan peperangan berkepanjangan, mereka akan merasa bahagia kalau mereka hidup dalam kedamaian. Saudara, semua ungkapan di atas menunjukkan bahwa
kriteria kebahagiaan ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, yaitu sesuatu yang berada di luar kita. Melalui khotbah yang disampaikan oleh Yesus, kalau di kitab Injil Matius itu disebut dengan khotbah di bukit, tetapi kalau di kitab Injil Lukas itu Yesus berkhotbah bukan di bukit tetapi di dataran yang rata. Yesus menawarkan cara berpikir dan tata nilai baru yang tentunya akan menentukan kebahagiaan hidup manusia. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati isi dari sabda bahagia ini, maka di ayat yang ke-22 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Apa yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kitab Injil Lukas ini menggarisbawahi bahwa yang berbahagia adalah mereka jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mereka mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Alasan untuk bersukacita dan bergembira adalah kalau di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 itu dikatakan, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini menghubungkan penderitaan yang dialami oleh murid-murid Yesus dengan tradisi para nabi. Hidup sebagai pengikut Yesus membawa konsekuensi penganiayaan sebagaimana dialami sendiri oleh Yesus ketika Yesus itu memperjuangkan tentang kebenaran dan keadilan sehingga dianiaya dan menderita di kayu salib. Kelak, saudara, pasca kebangkitan para murid Yesus akan mengalami sukacita. Di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dari bacaan Injil ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua ungkapan ini tentu menunjuk kepada cara berpikir, sikap, dan perilaku apa yang terjadi, termasuk bagaimana kemudian melihat dan memaknai penderitaan dan penganiayaan sebagai konsekuensi untuk hidup dalam kehendak Allah, hidup sebagai pengikut Yesus, menghidupi kebenaran yang lebih besar. Di samping itu, saudara, bahwa kebahagiaan yang diwartakan oleh Yesus itu dikaitkan dengan janji eskatologis yang digenapi oleh Allah bagi mereka yang memiliki kualitas hidup, kualitas iman yang baik. Janji kebahagiaan eskatologis ini memberi pengharapan dan kekuatan bagi orang-orang yang menderita oleh karena kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda bahagia ini diwartakan dan dihidupi oleh Yesus sendiri merupakan juga acuan atau pedoman yang memang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Dan ini menuntut kepada semua pengikut Yesus untuk menunjukkan komitmen dalam mencapai kebenaran lebih tinggi dan mencapai keutuhan serta
kepenuhan hidup sebagaimana diungkapkan di dalam kitab Injil Lukas ini. Selamat untuk meniti kehidupan kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian embun pagi saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu di saat ini Engkau memperkenankan kami untuk kembali merenungkan dan juga memaknai tentang kriteria kebahagiaan menurut Yesus itu seperti apa. Oleh karena itu, firman-Mu itu biarlah menjadi suluh tongkat dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami betul-betul memiliki kesadaran dalam iman kami bahwa mengikut Yesus itu tentunya membawa konsekuensi atas setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Namun demikian kami yakin jika kami hidup dan juga melakukan apa yang memang Engkau kehendaki, Engkau akan menyebut kami sebagai orang yang berbahagia. Berkatilah untuk saudara-saudara kami, para pendengar Radio Petra dimanapun berada. Berkati juga untuk Radio Petra yang terus mengudara, memberitakan informasi yang tentunya sangat dinantikan dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Informasi yang baik, yang sehat, yang konstruktif, dan biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua. Kami ingin melanjutkan tugas karya kami selanjutnya. Tuntun dan sertai kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi pada hari ini Sabtu 1 November 2025. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.